Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan pinjaman nafas hingga saat ini sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan Ramadan selalu datang membawa suasana yang berbeda. Udara terasa lebih tenang, hati manusia lebih mudah tersentuh, dan langkah kehidupan seolah melambat agar manusia sempat kembali melihat ke dalam dirinya sendiri. Bulan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang mengingat kembali hakikat hidup yang sering terlupakan. Dalam perjalanan spiritual para sufi, Ramadan dipandang sebagai musim kebaikan, di mana setiap amal yang dilakukan dengan kesadaran akan menemukan makna yang jauh lebih dalam. Di antara amal yang paling sering disebut dalam bulan ini adalah sedekah. Namun dalam pandangan tasawuf, sedekah tidak hanya dipahami sebagai memberikan harta kepada yang membutuhkan. Sedekah adalah gerakan hati, sebuah tanda bahwa manusia mulai melepaskan keterikatannya kepada dunia. Ketika tangan terbuka untuk memberi, sesungguhnya hati sedang belajar untuk kembali kepada sumber segala rezeki, yaitu Allah. Dalam ajaran para sufi termasuk Jalaluddin Rumi, sedekah memiliki makna yang sangat dalam. Rumi sering menggambarkan bahwa kehidupan manusia seperti aliran air yang tidak pernah berhenti mengalir. Air yang mengalir akan tetap jernih, sementara air yang ditahan akan menjadi keruh. Begitu pula dengan harta, perasaan, dan kebaikan dalam diri manusia. Ketika semuanya dibiarkan mengalir melalui sedekah, kehidupan justru menjadi lebih hidup dan penuh keberkahan. Ramadan adalah waktu di mana pintu-pintu langit seolah dibuka lebih luas. Dalam banyak ajaran spiritual, bulan ini disebut sebagai saat di mana setiap kebaikan dilipat gandakan. Tetapi para sufi melihat sesuatu yang lebih halus dari sekadar pahala yang berlipat. Mereka melihat bahwa ketika seseorang memberi dengan hati yang bersih, sebenarnya yang sedang bertambah bukan hanya pahala, melainkan keluasan jiwa. Sedekah yang lahir dari keikhlasan memiliki daya yang mampu mengubah keadaan batin manusia. Rumi pernah menggambarkan bahwa apa yang diberikan dengan tulus tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk dan kembali dengan cara yang tidak terduga. Dalam kehidupan, sering terlihat bahwa orang yang memberi dengan lapang justru hidupnya terasa cukup, bahkan ketika secara lahiriah tidak memiliki banyak. Hal ini bukan semata-mata kebetulan, tetapi bagian dari hukum kehidupan yang sering dibicarakan dalam perjalanan spiritual. Sedekah di bulan Ramadan juga memiliki rahasia yang jarang disadari. Ketika manusia berpuasa, keinginan-keinginan dunia perlahan melemah. Nafsu yang biasanya kuat menjadi lebih tenang. Dalam keadaan seperti ini, hati menjadi lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Karena itulah sedekah yang dilakukan di bulan ini sering terasa lebih tulus, lebih lembut, dan lebih dalam. Seolah-olah Ramadan sedang mendidik manusia untuk kembali menjadi makhluk yang penuh kasih. Dalam pandangan para sufi, ada satu hal yang sangat penting dalam sedekah, yaitu keikhlasan. Keikhlasan adalah keadaan di mana pemberian tidak lagi diiringi oleh harapan untuk dilihat, dipuji, atau diingat oleh manusia. Sedekah yang seperti ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Para guru spiritual sering mengatakan bahwa ketika hati benar-benar ikhlas, Allah sendiri yang akan menggandakan balasan dengan cara yang bahkan tidak pernah terbayangkan. Rumi sering mengingatkan bahwa sumber rezeki bukan berada pada apa yang dimiliki manusia, tetapi pada Allah yang mengalirkan rezeki itu. Karena itu, ketika sedekah dilakukan dengan keyakinan kepada Allah, rasa takut akan kekurangan perlahan menghilang. Disitulah letak rahasia yang sering disebut oleh para sufi. Orang yang memberi dengan ikhlas justru tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Ramadan seakan mengajarkan kembali sebuah kebenaran yang sederhana namun dalam. Bahwa tangan yang memberi sebenarnya sedang menerima. Hati yang lapang sebenarnya sedang dipenuhi. Dan kehidupan yang dibagikan kepada sesama justru akan kembali sebagai keberkahan yang lebih luas. Dalam cahaya pemahaman seperti inilah sedekah di bulan Ramadan dipandang bukan hanya sebagai amal, tetapi sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Semakin dalam seseorang memahami makna sedekah, semakin terlihat bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang lain sebenarnya adalah cara Allah membersihkan hati manusia. Sedekah mengikis kesombongan yang tersembunyi, melembutkan hati yang keras, dan menumbuhkan rasa syukur yang sering terlupakan.
Karena itu para sufi memandang bahwa sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyelamatkan jiwa yang memberi. Di bulan Ramadan, setiap sedekah yang lahir dari hati yang tulus akan memiliki cahaya yang berbeda. Bukan hanya karena pahala yang berlipat ganda, tetapi karena keikhlasan memiliki kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Dalam bahasa spiritual, ketika niat telah lurus karena Allah, maka kebaikan sekecil apapun dapat berubah menjadi sesuatu yang besar di sisinya. Dan disitulah letak keindahan ajaran yang sering disampaikan oleh Rumi, bahwa kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang dikumpulkan, melainkan seberapa banyak yang dapat dialirkan. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari perjalanan manusia bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang pernah diberikan dengan hati yang bersih di hadapan Allah. Dalam perjalanan tasawuf, sedekah tidak pernah dipandang sempit hanya sebagai memberikan harta atau materi. Para sufi memahami bahwa hakikat sedekah jauh lebih luas daripada sekadar sesuatu yang keluar dari tangan. Sedekah yang paling dalam justru sering lahir dari hati yang telah disentuh oleh kesadaran. Ketika Ramadan datang, bukan hanya dompet yang dibuka, tetapi juga pintu kasih sayang, empati, dan kelembutan jiwa yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan dunia. Banyak manusia mengira bahwa nilai sedekah ditentukan oleh jumlah yang diberikan. Namun dalam pandangan spiritual, yang paling menentukan bukanlah besar kecilnya pemberian, melainkan kejernihan niat di dalam hati. Sebuah kebaikan kecil yang lahir dari hati yang bersih seringkali memiliki nilai yang lebih besar daripada pemberian yang banyak, tetapi masih disertai keinginan untuk dilihat oleh manusia. Karena itu para sufi selalu mengingatkan bahwa sedekah sejati dimulai dari batin, bukan dari tangan. Pemahaman ini juga sering disampaikan oleh Rumi dalam berbagai syair dan ajarannya. Rumi menggambarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak bentuk sedekah yang sering tidak disadari. Senyuman yang menenangkan hati orang lain, doa yang diam-diam dipanjatkan untuk kebaikan sesama, bahkan menahan diri dari menyakiti orang lain, semuanya termasuk sedekah dalam makna yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya seseorang tidak memiliki banyak harta untuk dibagikan. Tetapi dalam pandangan tasawuf, keadaan seperti itu tidak pernah menjadi penghalang untuk bersedekah. Karena sesungguhnya Allah tidak hanya melihat apa yang diberikan, tetapi juga melihat bagaimana hati bergerak ketika ingin berbagi. Ramadan justru mengajarkan bahwa setiap manusia selalu memiliki sesuatu untuk disedekahkan, bahkan ketika tidak memiliki apa-apa secara materi. Ada orang yang mampu memberi makanan kepada banyak orang saat berbuka puasa. Itu adalah kebaikan yang besar, tetapi ada pula orang yang menenangkan hati orang lain yang sedang sedih, menguatkan seseorang yang hampir putus asa, atau memaafkan kesalahan yang menyakitkan. Dalam pandangan para sufi, semua itu termasuk sedekah yang sangat bernilai, bahkan terkadang lebih berat untuk dilakukan karena melibatkan kedewasaan hati. Rumi pernah menyampaikan sebuah makna yang sangat dalam melalui syairnya. Berikanlah apa yang ada dalam hatimu, bukan hanya apa yang ada dalam tanganmu. Karena yang sampai kepada Allah bukan bentuk pemberianmu, melainkan cahaya yang menyertainya. Syair ini menggambarkan bahwa nilai sedekah bukan terletak pada bentuk luarnya, tetapi pada cahaya keikhlasan yang menyertainya. Ketika hati sudah bersih dalam memberi, maka sekecil apapun kebaikan akan memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Disinilah para sufi melihat sedekah sebagai jalan untuk membersihkan batin sekaligus mendekat kepada Sang Pencipta. Ramadan menjadi waktu yang sangat istimewa untuk memahami rahasia ini. Puasa membuat manusia lebih mudah merasakan rasa lapar, rasa lemah, dan keterbatasan dirinya. Dari situ tumbuh kesadaran bahwa kehidupan tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang keberadaan orang lain yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dalam suasana seperti inilah, sedekah berubah dari sekadar kewajiban menjadi bentuk cinta kepada sesama makhluk Allah. Karena itu, dalam pandangan tasawuf, sedekah yang paling tinggi bukanlah yang paling terlihat, melainkan yang paling tulus. Sedekah yang tidak banyak diketahui manusia, tetapi disaksikan oleh Allah. Sedekah yang tidak menimbulkan kebanggaan dalam diri, tetapi justru melahirkan kerendahan hati.
Inilah sedekah yang sering disebut oleh para sufi sebagai sedekah yang hidup, sedekah yang memiliki ruh. Semakin dalam seseorang memahami makna ini, semakin terlihat bahwa sedekah sebenarnya adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Apakah hati masih terikat oleh dunia atau sudah mulai percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber segala kecukupan? Di titik inilah Ramadan mengajarkan sebuah pelajaran yang halus namun sangat kuat, bahwa sedekah bukan sekadar memberi sesuatu, tetapi menghidupkan kembali cahaya kemanusiaan yang Allah titipkan di dalam hati setiap manusia. Dalam pemahaman tasawuf, sedekah tidak hanya dilihat sebagai amal kebaikan, tetapi juga sebagai bagian dari hukum kehidupan yang halus. Banyak orang di zaman sekarang menyebutnya sebagai magnet rezeki. Namun dalam bahasa para sufi, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar menarik kekayaan atau kelimpahan dunia. Para sufi melihat sedekah sebagai cara menyelaraskan hati manusia dengan aliran rahmat Allah yang terus bergerak di alam semesta. Dalam perjalanan spiritual, ada keyakinan yang sangat kuat bahwa kehidupan ini pada dasarnya adalah aliran. Rezeki, kesempatan, pertolongan, bahkan ketenangan hati, semuanya bergerak seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Ketika manusia terlalu takut kehilangan dan memilih untuk menggenggam semuanya dengan sangat erat, aliran itu justru menjadi terhambat. Namun ketika hati mulai berani memberi karena Allah, sesuatu yang berbeda mulai terjadi dalam kehidupan. Para sufi memahami bahwa sedekah yang lahir dari keikhlasan akan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan selalu dalam bentuk harta yang kembali berlipat, tetapi bisa berupa kemudahan dalam hidup, ketenangan batin, pertemuan dengan orang-orang baik, atau jalan keluar dari masalah yang sebelumnya terasa buntu. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai keberlimpahan yang sejati, yaitu ketika kehidupan terasa dipenuhi oleh pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Pemahaman ini juga sering disampaikan dalam ajaran Jalaluddin Rumi, yang menggambarkan hubungan antara memberi dan aliran kehidupan dengan cara yang sangat indah. Rumi melihat bahwa alam semesta sendiri bekerja dengan prinsip memberi. Matahari memberi cahaya tanpa menunggu balasan, bumi memberi kehidupan kepada makhluk yang tinggal di atasnya, dan air mengalir tanpa pernah takut kehabisan dirinya sendiri. Rumi pernah menyampaikan sebuah makna yang sangat terkenal. Mengapa takut memberi? Laut tidak pernah berkurang karena mengalirkan airnya. Makna dari syair ini sangat dalam pandangan tasawuf. Laut melambangkan sumber yang besar, sumber yang tidak pernah habis. Begitu pula dengan rezeki yang datang dari Allah. Ketika manusia memberi dengan keyakinan kepada Allah, sebenarnya manusia sedang terhubung kembali dengan sumber yang tidak terbatas itu. Karena itu, sedekah dalam pandangan para sufi bukanlah kehilangan, melainkan bagian dari aliran kehidupan yang terus bergerak. Di bulan Ramadan, pemahaman ini menjadi semakin terasa. Puasa membuat manusia menyadari bahwa kekuatan hidup bukan berasal dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang Allah izinkan untuk terus mengalir dalam kehidupan. Dari situ muncul kesadaran baru bahwa harta yang disimpan terlalu erat justru sering membuat hati sempit, sementara harta yang dibagikan dengan ikhlas sering membawa keluasan yang tidak terduga. Dalam bahasa spiritual, keberlimpahan bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang rasa cukup yang hadir dalam hati. Ada orang yang memiliki banyak, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan. Ada pula orang yang hidup sederhana, namun hatinya tenang dan kehidupannya terasa lapang. Para sufi melihat bahwa keadaan seperti ini seringkali berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan apa yang dimilikinya. Sedekah yang dilakukan karena Allah akan perlahan mengubah cara pandang manusia terhadap rezeki. Rasa takut kehilangan mulai digantikan oleh kepercayaan kepada Allah. Dari sinilah muncul ketenangan yang dalam, karena hati tidak lagi bergantung sepenuhnya pada apa yang ada di tangan, tetapi kepada sumber yang mengalirkannya. Ramadan menjadi waktu yang sangat tepat untuk memahami rahasia ini. Setiap sedekah yang diberikan dalam bulan ini seakan mengingatkan kembali bahwa kehidupan bukan tentang menumpuk sebanyak mungkin, melainkan tentang menjaga agar kebaikan tetap mengalir. Ketika kebaikan mengalir, maka rahmat Allah juga akan mengalir bersama dengannya. Inilah sebabnya para sufi sering mengatakan bahwa sedekah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu keberlimpahan dalam kehidupan orang yang memberi.
Bukan keberlimpahan yang sekadar terlihat oleh mata, tetapi keberlimpahan yang terasa dalam perjalanan hidup, di mana langkah-langkah terasa lebih ringan karena berada dalam penjagaan Allah. Dalam perjalanan tasawuf ada pemahaman yang semakin dalam seiring dengan bertambahnya kesadaran batin manusia. Pada tahap awal, sedekah dipahami sebagai memberi sesuatu yang dimiliki. Namun ketika perjalanan spiritual semakin matang, para sufi mulai melihat bahwa sedekah memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan ini bukan lagi sekadar tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana keberadaan seseorang itu sendiri menjadi sumber kebaikan. Para sufi sering mengatakan bahwa sedekah tertinggi adalah ketika manusia tidak hanya memberi harta, tetapi menjadikan hidupnya sebagai sedekah bagi dunia. Ini adalah keadaan di mana kehadiran seseorang membawa ketenangan bagi orang lain. Kata-katanya tidak melukai, tetapi justru menenangkan hati. Dan langkah kehidupannya memberi manfaat tanpa perlu banyak terlihat. Dalam keadaan seperti ini, kebaikan tidak lagi dilakukan sesekali, tetapi menjadi bagian dari sifat dan cara hidup. Pemahaman seperti ini banyak dijelaskan dalam ajaran para sufi, termasuk dalam pemikiran Jalaluddin Rumi. Rumi sering menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk menjadi cahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ketika hati telah bersih dari kesombongan dan keterikatan yang berlebihan kepada dunia, maka secara alami kebaikan akan mengalir dari dirinya kepada orang lain. Di tingkat ini, sedekah tidak selalu berbentuk sesuatu yang terlihat. Ada orang yang kehadirannya membuat suasana menjadi damai. Ada orang yang ketika berbicara, kata-katanya mampu mengangkat hati orang lain yang sedang jatuh. Ada pula yang hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang tanpa pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Semua ini dalam pandangan tasawuf termasuk bentuk sedekah yang sangat tinggi nilainya. Dalam kehidupan, sering ditemukan bahwa satu kata yang menenangkan dapat mengubah hari seseorang. Satu sikap sabar dapat meredakan konflik yang besar. Satu doa yang tulus dapat menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah. Inilah sedekah yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Ramadan menjadi waktu yang sangat indah untuk mulai memahami tingkatan ini. Puasa bukan hanya melatih tubuh untuk menahan lapar, tetapi juga melatih hati agar lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Dari sinilah perlahan-lahan manusia belajar bahwa kebaikan yang paling dalam bukan hanya tentang memberi sesuatu, tetapi tentang menghadirkan ketenangan dan manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, maka sedekah tidak lagi terasa berat. Kebaikan muncul secara alami dalam setiap langkah kehidupan. Senyuman menjadi lebih tulus, sikap menjadi lebih bijak, dan hati menjadi lebih mudah memaafkan. Tanpa disadari, kehidupan orang seperti ini sering menjadi tempat orang lain mencari ketenangan. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai salah satu tanda bahwa hati telah mulai dekat dengan Allah. Karena sifat-sifat yang muncul dalam dirinya perlahan mencerminkan kasih sayang yang Allah tebarkan di alam semesta. Di titik inilah manusia tidak lagi hanya melakukan kebaikan, tetapi menjadi jalan bagi kebaikan itu sendiri. Dan inilah sedekah yang paling tinggi dalam pandangan tasawuf. Sedekah yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak bergantung pada jumlah harta, dan tidak menunggu kesempatan tertentu. Sedekah yang hidup dalam setiap ucapan, sikap, dan langkah kehidupan. Ketika seseorang sampai pada keadaan ini, maka hidupnya sendiri telah menjadi rahmat bagi orang lain, dan itulah bentuk sedekah yang paling indah di hadapan Allah. Pada akhirnya, sedekah dalam pandangan tasawuf bukan hanya tentang memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang perjalanan hati kembali kepada Allah. Ramadan datang bukan sekadar membawa kewajiban ibadah, tetapi membawa kesempatan untuk membersihkan diri dari rasa memiliki yang berlebihan, dari ego yang sering membuat manusia lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Dari pemahaman para sufi, sedekah memiliki tingkatan yang sangat luas. Ada sedekah yang berasal dari harta, ada sedekah yang berasal dari hati, dan ada pula sedekah yang berasal dari kehadiran seseorang dalam kehidupan orang lain. Semua itu memiliki nilai yang besar ketika dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah.
Inilah yang sering disampaikan dalam ajaran Jalaluddin Rumi, bahwa kebaikan yang diberikan dengan hati yang bersih tidak pernah benar-benar hilang, tetapi akan kembali dalam bentuk keberkahan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Ramadan seakan mengajarkan kembali sebuah rahasia kehidupan yang sederhana namun sangat dalam. Bahwa apa yang dibagikan kepada sesama sebenarnya bukan mengurangi, tetapi justru melapangkan. Bahwa tangan yang terbuka untuk memberi sebenarnya sedang membuka jalan bagi rahmat Allah untuk masuk lebih luas dalam kehidupan. Dan bahwa keikhlasan adalah kunci yang membuat setiap amal menjadi hidup dan bercahaya. Karena itu, sedekah yang paling indah bukanlah yang paling besar nilainya di mata manusia, tetapi yang paling jernih niatnya di hadapan Allah. Sedekah yang dilakukan tanpa ingin dikenal, tanpa ingin dipuji, dan tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Sedekah seperti inilah yang perlahan membersihkan hati dan mendekatkan manusia kepada cahaya ilahi. Ramadan mungkin hanya datang sekali dalam setahun, tetapi pelajaran yang dibawanya bisa menjadi bekal sepanjang kehidupan. Bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang dikumpulkan, melainkan tentang seberapa banyak kebaikan yang dapat dialirkan kepada sesama. Ketika kebaikan terus mengalir, maka kehidupan pun akan terasa lebih bermakna dan penuh keberkahan. Dan jika pembahasan ini terasa menyentuh hati lebih sadar lagi tentang sedekah, silahkan tulis di kolom komentar sebagai niat dan pengingat bagi hati. Aku siap sedekah dengan penuh ikhlas. Semoga niat yang sederhana ini menjadi langkah awal untuk membuka pintu kebaikan yang lebih luas dalam kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga bagian ini. Semoga setiap kata yang terdengar membawa manfaat, menenangkan hati, dan mengingatkan kembali bahwa jalan menuju Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin melangkah dengan ketulusan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.